Selamat siang. Sebelumnya di pertemuan 10 kita review sedikit. Kita udah bahas mengenai Distant Vector Routing Protocol, namanya RIP. Sekarang kita masuk ke pertemuan 11, pembahasan mengenai salah satu routing protokol juga yang sedikit berbeda daripada si Distant Vector, namanya penggunaan Shortest Path Algorithm. Jadi materi ini mencakup algoritma shortest path. Mungkin nanti kita akan masuk juga ke OSPF. Itu salah satu routing protokol. OSPF adalah Open Shortest Path First Algorithm. Introduction to SPF algorithm. Di sini umumnya disebut sebagai algoritma jarak terpendek pertama. Jadi jarak yang paling pendek yang pertama kali ditemukan itu dijadikan sebagai acuan algoritma. Nah, algoritma ini mengakumulasi biaya di setiap jalur dari sebuah sumber ke tujuan. Kita juga pernah dengar namanya algoritma Dijkstra. Itu ada juga. Jadi penggunaan jalur terpendek itu adalah tujuan sebenarnya dari routing algoritmnya. Nah, di sini kita ada gambar topologi ya, Dijkstra Shortest Path First Algorithm. Ada router 1 sampai dengan router 5, di mana di setiap jalur itu diberi label dengan nilai untuk cost-nya atau biaya. Nah, di sini kita lihat biaya jalur terpendek untuk ke R2 ya. Untuk mengirimkan paket LAN yang dilampirkan ke R3 di bawah sini. Adalah 27 kita lihat nih R2 di sini. Ya, kemudian dia harus lewat jalur terpendek. Nanti dia ke R1, kemudian langsung ke R3. Sampailah dia di LAN-nya di sini. Jadi nilainya adalah 20 plus 5 plus 2 ya adalah 27. Dia butuh 1 kali, 2 kali, 3 kali lompat. Jalur yang paling pendek. Bisa juga kalau dia mau lewat R5 misalnya. Ya, 1, 2, 3, 4. 4 kali lompat dengan biaya 10 plus 10 plus 10 plus 2, 32. Oke. Jadi dalam penggunaan Dijkstra Shortest Path Algorithm digunakan adalah jalur terpendek dan juga memperhitungkan dengan biaya yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Perhatikan bahwa biaya ini bukan 27 untuk semua router mencapai LAN di R3 ya, sebelah kanan sini. Tetapi setiap router menentukan biaya sendiri untuk setiap tujuan dalam topologi. Dengan kata lain, setiap router menghitung algoritma SPF dan menentukan biaya dari sudut pandangnya dia sendiri. Nah, ini akan kita kupas lebih dalam penjelasan di bab ini. Jadi kalau kita lihat dari R2 mau ke R3 LAN di sini, costnya tadi udah 27 ya, 20 plus 5 plus 2. Sedangkan kalau dari R1 mau ke R3, costnya dia hanya 5 plus 2, 7. Sedangkan kalau dari R5 mau ke R3, berarti dia 22. Kalau R4 udah tahu kita pasti 12. Jadi setiap komunikasi yang dilakukan dalam router akan memiliki nilai value yang tidak sama satu dengan yang lain. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita lihat jelas introduction to SPF algorithm. Di sini ada 3 buah gambar yang difokuskan pada masing-masing router dari sebagai R1. Ya, kemudian di sini destination R2 LAN. Shortest path-nya adalah R1 ke R2. Langsung costnya adalah 22. Ya.
Kalau destinasinya ke R3 LAN, berarti R1 ke R3 langsung 5 plus 2. R4 LAN, ini R1, R3 dan R4 dengan nilai 17. Ya. Walaupun dia bisa langsung nih, tapi kalau pakai distance vector udah pasti lompatan yang lebih sedikit yang dipakai. Jadi dia bisa R1 R4. Tapi dengan penggunaan shortcut algorithm, dia walaupun lompatannya lebih banyak, tapi cost-nya itu menjadi faktor penghitung. Nah, gitu. Kalau mau ke R5 LAN, di sini ada R1, dia lompat ke R3, kemudian ke R4, dan juga ke R5 dengan cost 27. Nah, kenapa dipilih ini? Bisa aja dia langsung misalnya R1 ke R2, dan juga ke R5, dengan nilai ternyata lebih banyak, 32, 20 plus 10 plus 2. Nah, ini sudut pandang dari R1, kemudian dari R2, sini kita lihat R2 mau ke R1 LAN, langsung R2 R1 dengan nilai 22, mau ke R3 LAN, ya R2 R1 dan R3 dengan cost 27, R4 LAN di bawah sini, di R2 R5 dan juga R4 dengan nilai 22. Kalau mau ke R5 LAN dengan nilai 12 langsung. Ini sudut pandang R3. R3 mau ke R1 cost 7, mau ke R2 LAN cost 27, ke R3 ke R4 LAN 12, R5 LAN adalah 22. Ini sudah dari sudut pandang 3 buah router. Kita ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah R4 ya, dengan cost-nya seperti ini sama perhitungannya. Dan juga ini dari sudut pandang R5 mau ke masing-masing local area network yang ada di setiap router di dalam topologi. Jadi di sini kita lihat bahwa setiap router memiliki namanya map yang berisikan cost yang dijadikan sebagai acuan apabila mau menuju ke sebuah network, atau dalam hal ini adalah local area network yang ada di setiap router. Itu dari sudut pandang masing-masing router terbentuklah map ataupun table seperti ini. Kita ke slide selanjutnya. Nah, prosesnya gimana sih si state routing proses? Kita lihat bahwa ada 5 tahapan yang dilakukan dalam proses pembentukan link state routing. Yang pertama adalah setiap router belajar tentang tautannya sendiri. Jaringan terhubung secara langsung ini dilakukan dengan mendeteksi bahwa suatu interface berada dalam keadaan up atau hidup. Interface ini adalah Ethernet ataupun serial interface ya. Jadi kalau kita udah bahas di pertemuan 1 mengenai NIC ya. NIC itu adalah card. Di sini kita bahas sebagai interface. Jadi card RJ45 atau interface untuk RJ45 dalam hal ini adalah LAN. Jadi interface adalah antarmuka yang digunakan untuk komunikasi network. Nah, jadi setiap router belajar tentang dia punya koneksi. Jadi dalam satu router bisa memiliki beberapa interface. Jadi ada interface LAN, ada interface serial, dan juga bisa juga ada interface RJ45. Nah, ini dilakukan dengan mendeteksi bahwa setiap interface itu up atau tidak. Itu tahapan pertama. Yang kedua, setiap router bertanggung jawab untuk memenuhi router tetangganya pada jaringan yang terhubung langsung. Dilakukan dengan saling bertukar hello packet dengan router yang terhubung langsung. Jadi setiap router yang memiliki koneksi langsung, ya kalau tadi lihat dari topologi R1 dengan R2 tuh terkoneksi langsung, tapi tidak dengan
R5. Jadi R1 itu wajib dia mencatat R2 bahwa dia terkoneksi secara langsung dengan dirinya. Nah, itu dilakukan namanya switching hello packet. Nah, langkah selanjutnya yang ketiga, setiap router membangun paket link state atau LSP link state paket yang berisi keadaan masing-masing tautan yang terhubung langsung. Ini dilakukan dengan merekam semua informasi terkait tentang masing-masing neighbor, termasuk ID-nya, jenis tautannya, dan juga bandwidth-nya. Nah, ini udah lebih banyak nih yang dijadikan sebagai informasi tambahan. Jadi di yang pertama dia cuma up-nya doang, yang kedua dia switching hello packet dengan tetangganya langsung, terus yang ketiga membangun LSP dan informasinya dimasukkan adalah ID, network atau jenis tautan, dan juga bandwidth. Oke, langkah keempat, setiap router membanjiri LSP link state paket ke semua router tetangga yang kemudian menyimpan semua LSP yang diterima dalam database. Ya. Jadi udah dapet nih semua LSP dari masing-masing router, terus dia flooding, kasih tahu bahwa aku nih connect ke sini, ke sini. Mereka sampai semua router di daerah tersebut menerima LSP. Kemudian setiap router menyimpan salinan dari LSP yang diterima dari neighboring router atau tetangganya ke dalam dia punya local database. Langkah kelima, setiap router menggunakan database itu untuk membangun topological map atau peta topologi yang lengkap dan menghitung jalur terbaik ke setiap jaringan tujuan. Seperti memiliki peta jalan, router sekarang memiliki peta lengkap dari semua tujuan dalam topologi dan rute untuk mencapainya. Jadi, shortest path first algorithm digunakan untuk membangun topological map dan untuk menentukan jalur terbaik untuk setiap network atau jaringan. Jadi seperti yang topologi pertama, gambar pertama tadi bisa kita lihat lagi bahwa semua koneksi yang mau dituju itu dibagikan ke semua router yang ada dalam satu topologi tersebut, sehingga ada listingnya mana yang cost-nya paling murah, terus yang mana yang paling pendek lompatannya, bagaimana caranya dari satu tujuan dari satu sumber ke tujuan, itu semua dimasukkan dalam namanya topological map. Ke slide selanjutnya. Oke, topologi sama seperti topologi sebelumnya, hanya saja di sini ditambahkan informasi mengenai network address. Di sini ada 10.1.00 sampai 10.11.00, subnet 16 masuk dalam default class B. Nah, untuk step pertama dari link state routing adalah setiap router itu akan mendata router yang terkoneksi langsung dengan dirinya. Jadi kita lihat nih gambar sebelah kanan, sudut pandang dari router 1. Di sini informasinya jelas di path Ethernet FA00. Ini adalah local area network 10.1.0.16. Ada serial 0 di sini. Jadi router ini memiliki 3 buah serial dan juga 1 buah Ethernet, fast Ethernet. Ya, jadi dalam satu router ada beberapa interface. Nah, di sini serial 0 menggunakan network 10.2.0.0. Serial 1 menggunakan 10.3.0.0 networknya. Serial 2 menggunakan 10.4.0.16. Jadi ini adalah informasi pertama yang didata oleh si R1 tentang
interface yang up di dalam router itu sendiri. Nah, ini step satunya. Nanti masing-masing router juga dia akan melakukan pendataan terhadap interface yang up di dalam router itu sendiri. Nah, lebih jelas kita lihat slide berikutnya. Ya. Kembali pada slide selanjutnya, di sini kita lihat step 1, learning about directly connected network. Dari sudut pandang router 1, kita bisa lihat bahwa setiap link, ada 1, 2, 3, 4 link yang dimiliki oleh router 1 itu, kemudian dicatat network address, IP address, tipe network, host link, sama neighboring router. Di sini kita link 1, network address 10.100/16, IP address 10.101, tipe network Ethernet, host linknya 2, terus neighborsnya non. Di sini kita lihat bahwa dia terkoneksi langsung ke local area network, jadi nggak ada router lain yang terkoneksi dari sisi fast Ethernet 00. Nah, sedangkan di link 2 atau S0, serial 0, network 10.200/16, IP address 10.201, tipenya serial, host linknya adalah 20, neighborsnya adalah R2. Jadi sebelah kanan atas ini kita lihat bahwa dia terkoneksi secara langsung ke router 2. Di link 3 juga kita lihat dia terkoneksi ke R3. Kemudian di link 4 dia terkoneksi dengan R4. Jadi informasi yang didata sesuai dengan step 1, learning about directly connected network, adalah IP dan subnet mask interface, tipe network, Ethernet atau serial point to point, host, ya, dan juga router tetangga atau router yang terkoneksi pada tautan atau link tersebut. Ya, jadi di sini ada 3 buah router yang terkoneksi, R2, R3, dan R4. Oke, itu learning. Jadi seluruh router yang ada itu selalu menjalankan proses ini, learning about directly connected network, dan didata seluruh informasi ini. Nah, kita lanjut ke step 2. Nah, kedua, each router is responsible for meeting its neighbors on directly connected networks. Jadi pada gambar di samping ini adalah ilustrasi daripada si R1 mengirimkan hello packet ke semua interface-nya untuk mengetahui apakah ada router tetangga. Kemudian R2, R3, dan R4 akan menjawab hello packet yang dikirimkan dengan hello packetnya mereka masing-masing. Karena seluruh router menggunakan link state routing protocol. Ini asumsinya bahwa setiap router pakai link state routing ya. Jadi tidak terdapat router pada interface fast Ethernet 00 yang sebelah sini. Oleh karena itu, R1 tidak menerima hello packet balasan pada interface tersebut dan tidak akan melanjutkan proses link state routing pada fast Ethernet. Oke. Jadi di sini kita lihat bahwa R1 akan mengirimkan hello packet ke semua interface-nya dia. Ya. Terus kemudian seluruh router yang juga jalanin link state routing, mereka akan balas si hello packetnya dengan memperkenalkan diri, R1 aku R2 nih, R1 aku R3, R4, R1 ini aku R4. Jadi si R1 tahu bahwa di serial 0 ada R2, di serial 1 ada R3, di serial 2 ada R4. Dan juga si R2 tahu bahwa dia punya juga koneksi di serial connection-nya dia di sini. Ya, jadi setiap router juga akan menjalankan step 2 ini, mengirimkan hello packet karena dia bertanggung jawab untuk meeting its neighbors, tetangganya, dalam network yang terkoneksi secara langsung. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi step 3, each router builds a link state packet containing the state of each directly connected link. Setelah terjadi koneksi yang sama dalam satu routing protokol, kemudian dapat dibentuk link state packet yang berisi informasi mengenai koneksi-koneksi tersebut.
Resumenya kita lihat dari LSP yang dikeluarkan dari R1. Kita lihat R1 ke R2 serial point 10.20.0/16 costnya 20. Terus ke R3 dia costnya 5, ke R4 dia costnya 20. Jadi setiap router nih 1, 2, 3, 4, 5 dalam langkah ketiga proses pembuatan komunikasi dalam shortest path first, mereka akan bikin LSP masing-masing, ya. Otomatis nggak akan ada LSP yang sama karena dari sudut pandang si R1, R2, R3, R4, dan R5 mempunyai network yang berbeda dan juga cost yang berbeda-beda. Tapi dalam step 3 ini semua router akan build a link state packet containing the status daripada each directly connected link yang terkoneksi secara langsung. Jadi kalau R2 dia akan catat R2 ke R1 di sini ya 10.200 costnya 20, R2 ke R5 10.900 costnya 10, terus Ethernet networknya 10.50. Nah gitu, jadi semuanya nggak akan sama. Kita lanjut ke slide berikutnya. Step 4, each router floats. Setiap router floats the LSP, banjirin tuh LSP masing-masing ke seluruh tetangga. Yang kemudian who then store LSP-nya disimpan dalam sebuah database. Ya, dalam animasi di samping, LSP secara langsung dikirimkan segera setelah diterima tanpa adanya kalkulasi. Jadi LSP dapat langsung dikirim tanpa dihitung lagi. Ya, tidak seperti distant vector yang memerlukan kalkulasi algoritma Bellman-Ford untuk proses routing update sebelum diteruskan ke router lain. Hal inilah yang memungkinkan konvergensi yang lebih cepat dibandingkan dengan distant vector routing protocol. Jadi di sini kita lihat R1 dia kirim nih LSP ya ke semuanya, kemudian diteruskan oleh masing-masing router penerima ke router lain. Jadi setiap router tetangga nih tahu nih LSP-nya R1 tuh seperti apa sih. Nah, sehingga dia punya knowledge dan disimpan ke dalam database. Kemudian di sini kita lihat bahwa LSP tidak dikirimkan secara periodik. Ya. Jadi dalam si distant vector dia ada pengiriman maksimum 30 detik atau 15 detik untuk next update. Kalau di link state routing dia enggak. LSP tidak dikirimkan secara periodik, LSP hanya dikirimkan pada saat initial startup power, startup router baru nyala, atau pada saat terjadinya perubahan dalam topologi termasuk link yang down atau nonaktif, atau up atau aktif, atau apabila router tetangga mengalami update adjacency. Jadi kita lihat LSP itu not periodically sent. Kalau ada perubahan aja dia baru kirim, dia baru kasih tahu. Ya, otomatis dia akan mungkin saving bandwidth, kemudian time-nya juga real time, nggak selalu dia kirim. Kalau memang nggak ada perubahan, nggak ada yang harus dikirim, ya nggak dikirim. Nah, informasi yang dilampirkan dalam link state adalah sequence number and edging information, ya, digunakan untuk menentukan apakah router sudah menerima LSP terbaru dari router lain, sehingga link state database akan selalu terupdate data terbaru. Sequence number, jadi di LSP ada sequence number dan juga edging information time. Ya. Ini masih video yang sama, di mana R1 mengirimkan LSP-nya ke seluruh link yang terkoneksi langsung dan diteruskan oleh neighboring router ke router yang lainnya. Ini sih yang perlu diingat ya, tidak dikirimkan secara periodik. Nah, jadi karakteristik dari masing-masing distant atau distant vector maupun link state routing kita kurang lebih udah bisa bikin resume gitu. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, step 5, building topology map. Nah, setelah semuanya dapat LSP, ya. Di sini kita lihat link state routing process, R1 link state database, ya. LSP dari R2, ya, connected to R1
pada network 10.20 di sini cos 20 ya. Ini dari sudut pandang R2 ya, kita lihat ya. Connected to R5 terkoneksi ke R5 pada network 10.900 cos 10 ya. Kemudian LSP dari R3 terkoneksi ke R1 pada network 10.30 cos 5. Terus koneksi ke R4 10.70 cos 10. Mempunyai network 10.6.0/16 dengan cos 2. LSP dari R4, kita lihat ya R4. Koneksi ke R1 10.40 cos 20. Koneksi ke R3 10.70 cos 10. Koneksi ke R5 10.10.00 cos 10. Dan seterusnya. R5 dan R1 link state. Jadilah ini link state database yang R1 miliki. Secara keseluruhan, dia bisa bikin table seperti ini. Ya. Destination R2 LAN, shortest path R1 ke R2 langsung. Kalau mau ke R3, lewat mana? R1, R3 langsung cos 7. Kalau mau ke R4, gimana? R4 di sini, R1, R3, R4. Ya, nah, padahal bisa langsung nih. R1, R4 langsung 20. Tetapi costnya yang mau dia lebih rendah adalah, ini 22, sorry. 2 plus, R4 LAN di sini, 10.80. Jadi 20 plus 2, 22. Sedangkan kalau lewat atas, 5, 10, 2, 17. Costnya lebih kecil. Ya, tapi kalau dari sisi distance vector, ini pasti dia akan ngambil ini. Karena hop count yang lebih kecil ya. Gitu, loncatan cuma 2 sih ke ini router lokal ya. Kemudian R5 dia ada R1, R3, R4, R5 cos 5 plus 10 plus 10 25 plus 2 27. Bisa atas bisa, tapi cosnya jadi 32. Nah, setiap di step 5 ini seluruh router kemudian akan punya namanya link state database ya. Ini sudut pandang R1, nanti bisa dari sudut pandang R2, R3, R4 dan R5. Kita ke slide selanjutnya. Nah, database SPF, sorted path first information, menjelaskan yang tadi ya. Terus R1 routing table ya, ada directly connected network 10.10, 10.20, 10.30, 10.40. Ini langsung. Nah, remote network yang tidak terkoneksi langsung 10.50 sampai 10.11.0. Nah, udah ketahuan nih semuanya. Routing table based on shortest path first. This is the first routing table. Gitu. Cukup jelas ya kayaknya. Jadi prosesnya tahapan 1 sampai dengan 5 itu dijelaskan di slide-slide yang sebelumnya, sampai terbentuklah ini namanya si routing table. Sehingga kita bisa tahu kenapa sih dia bisa ngirim sesuatu cepat banget dari satu tempat ke tempat lain, message gitu. Kayak kita ngirim WA gitu. Padahal kita udah pernah tes ya masing-masing di kelas, bahwa kalau ngirim beda handphone, IP-nya juga beda, tapi dalam hitungan second, langsung masuk. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, pada slide ini kita bikin informasi kelebihan dan kekurangan dari link state routing protokol. Ya, karakteristik sih bisa dibilang begitu ya. Jadi si link state routing dia membentuk topological map. Ya, setiap router membentuk topological map masing-masing untuk menentukan jarak terpendek. Kemudian konvergensi lebih cepat, ya, flooding LSP yang terjadi secara langsung tanpa kalkulasi kayak distance vector. Kemudian update based on event, ya, hanya dikirimkan apabila ada perubahan aja. Kemudian
Yang terakhir adalah desain hierarki digunakan saat implementasi di multiple area. Gitu ya. Nanti kita di slide selanjutnya ada tuh informasi apa tuh desain hierarki gimana sih. Jadi floodingnya nggak ke semua router yang ada dalam seluruh directly connected network, tapi yang masuk dalam area tertentu aja. Dia membutuhkan konsumsi memori yang lebih besar karena digunakan untuk membentuk link state database dan SPF3. Processing CPU juga lebih besar karena digunakan untuk membentuk topological map. Bandwidth juga lebih besar pada saat initial startup dan dapat menjadi isu pada network yang tidak stabil. Itu jadi kekurangan. Ya. Nah, next slide kita bahas soal si desain hierarki ini. Ya, oke, nah di sini desain hierarki ini ada 1, 2, 3 network topologi area dibagi menjadi area. Ini ID ya, area 1, area 0 dan area 51. Terus di sini sampai LSP not flooded to these areas. SPF algorithm does not have to be rerun in this area. Karena tidak adanya perubahan, ya di sini ada X, berarti ini ada link yang down. Hanya di area 51 aja lah dilakukan namanya rerun SPF algorithm. Ya, internalnya dia nih. Tidak dikasih tahu ke semua nih. Ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan benefit daripada desain hierarkinya. Itu pembahasannya lebih kepada step yang lebih advance sih. Kita nggak bahas di sini, tapi itu perlu kita ketahui. Kemudian next slide. Nah, komparasi link state routing protokol. Jadi ada dua jenis yang menjadi bagian daripada si link state routing protokol. Ada OSPF, ya tadi kita bahas Open Shortest Path First, didesain oleh IETF, Internet Engineering Task Force, masih ada sampai sekarang. Developmentnya dari 1987. Oke, jadi ini bukan suatu hal yang baru, bahkan udah lebih tua daripada kalian semua mungkin. Ya, jadi bukan merupakan suatu hal yang sulit karena tahun 87 ini udah dibahas. Ada dua versi sekarang, OSPF version 2 dan version 3. Ya. Nah, di other link state routing protocol yang lain adalah ISIS. Ya, oh sorry ini ada kurang I-nya. Didesain oleh ISO, ya International Organization for Standardization, dan disampaikan pada ISO number 10589. Dikembangkan oleh DEC, Digital Equipment Corporation, dan dikenal sebagai DECnet Fast 5. Dikembangkan oleh Raja Perman, Chief Designer dari ISIS routing protocol. Awalnya digunakan untuk OSI protocol suite, ya OSI 7 layer, bukan TCP protocol suite, tetapi versi keduanya itu support IP network. Nah, ini sebagai informasi aja komparasi antara link state routing protocol OSPF dan juga ISIS. Next slide adalah review. Nah, ini just sebagai tugas kita hari ini yang juga akan dimasukkan di IDU ya. Nanti teknisnya bisa disampaikan. Ya, sekian kurang lebih pertemuan kali ini, pertemuan 11 mengenai link state routing protocol. Bila ada yang kurang jelas, silahkan diulang lagi videonya. Terus materinya juga ada di website, bisa diakses. Silahkan bertanya. Untuk informasi masih belum jelas, bisa kita bahas di secara langsung ataupun kita bikin video lanjutan. Oke, sekian. Selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas.